Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Dede Arwansyah, biasa di sini dipanggil Pak Oka. Nah, kali ini kita akan belajar pemodelan perangkat lunak. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang pernah dengar pemodelan perangkat lunak? Nah, sebelum membahas ke materi pemodelan perangkat lunak, ada baiknya dulu nih kita refresh dulu pengetahuan kita tentang sistem komputer. Nah, jadi sistem komputer itu memiliki 3 komponen. Komponen yang pertama ada hardware, kedua ada software, dan ketiga ada firmware. Nah, jadi hardware itu adalah perangkat keras. Perangkat keras yaitu semua perangkat atau komponen komputer yang dapat dilihat dan dipegang secara fisik. Contohnya apa? Contohnya itu monitor, CPU, keyboard, mouse, printer, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia software, itu perangkat lunak. Perangkat lunak itu adalah perangkat yang tidak dapat kita pegang secara fisik, namun dapat kita lihat dan dapat kita gunakan. Nah, contohnya adalah aplikasi, game, browser, program, website, nah seperti itu ya. Kemudian ada brainware. Brainware itu adalah orang yang menggunakan komputer. Jadi brainware itu adalah manusia, contohnya kita gitu. Nah, jadi kita RPL itu bermainnya di software atau perangkat lunak. Tetapi kita tidak hanya membuat perangkat lunak, karena konsep dari RPL yaitu ada ruang lingkup. Dan ruang lingkup RPL itu yang pertama ada software requirements, kedua ada software design, ketiga ada software construction, keempat ada software testing, kelima ada software maintenance, keenam ada configuration management, ketujuh ada manajemen, kedelapan ada tools and method, kesembilan ada software quality, dan kesepuluh ada proses. Nah, jadi dalam RPL itu ada 10 yang kita kerjakan sebenarnya, tetapi tidak mesti 10-10-nya kita bisa kuasai, karena setiap orang boleh menguasai satu saja di antara ruang lingkup tersebut, tetapi ruang lingkup yang lainnya juga harus mengetahui. Nah, seperti itu. Jadi RPL ini sangat dibutuhkan di dunia sekarang ini, karena setiap aspek apapun membutuhkan sebuah program. Nah, contohnya saja di aspek kesehatan itu ada namanya sebuah website Halo Dokter. Nah, di website Halo Dokter kita bisa bertanya tuh, konsultasi secara online. Nah, kalau zaman dahulu kita kalau mau konsultasi harus ke rumah sakitnya atau puskesmasnya gitu kan. Tapi sekarang sudah bisa melalui di rumah aja. Jadi melalui website Halo Dokter, dan website itu dibuat oleh programmer. Atau juga kita ingin belanja online. Nah, jadi kalau belanja online itu ada kayak Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Dan siapa yang membuat software tersebut? Nah, tentunya adalah programmer, orang-orang RPL. Jadi pada dasarnya konsep dari pemrograman itu adalah memudahkan kehidupan manusia. Jadi apa yang dibutuhkan di dunia itu yang diciptakan oleh programmer, oleh orang-orang RPL. Nah, seperti itu. Dalam pembuatan software-software tersebut ada namanya konsep ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi software-software yang ada tersebut, software-software yang diciptakan itu tidak sepenuhnya baru, tetapi software-software yang ada tersebut adalah pengembangan dari software-software sebelumnya. Nah, contohnya aja ada software Gojek. Nah, Gojek itu adalah software pengembangan. Itu bukan software yang pertama untuk ojek online, karena sudah ada software yang sebelumnya, yaitu software namanya Uber. Jadi Gojek ini adalah ATM-nya dari Uber. Gojek mengamati Uber, kemudian meniru Uber, tetapi ada modifikasi dari Uber tersebut sehingga lahirlah aplikasi bernama Gojek. Nah, jadi saya ulangin, aplikasi-aplikasi yang ada itu tidak sepenuhnya baru, tetapi adalah pengembangan dari aplikasi-aplikasi sebelumnya. Nah, seperti itu. Hubungannya sama PPL apa? Nah, pemodelan perangkat lunak. Jadi kenapa sih kita harus belajar pemodelan perangkat lunak? Jawabannya adalah setiap aplikasi itu dibuat menggunakan model. Nah, aplikasi itu tidak bisa kita ciptakan suka-sukanya kita. Contohnya kita membuat
aplikasi pembelajaran online misalnya kan, kita tuh langsung buat gitu, langsung nulis bahasa pemrogramannya. Enggak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita pahami sebelum membuat aplikasi tersebut. Nah, kenapa sih harus memakai tahapan? Jadi kenapa kita harus memakai tahapan? Agar aplikasi yang kita buat itu memiliki sistem yang baik, jadi tidak ada celah. Karena software ini sering terjadi error, terjadi bug, terjadi hacking, dan lain sebagainya. Sehingga pemodelan perangkat lunak diperlukan sebelum membuat aplikasi. Jadi untuk membuat aplikasi tersebut membutuhkan sebuah perancangan atau membutuhkan sebuah model. Nah, inilah mata pelajaran kita, pemodelan perangkat lunak. Jadi dalam pembuatan aplikasi tersebut ada namanya System Development Life Cycle. Nah, itu adalah sebuah lingkaran urutan bagaimana membuat aplikasi yang baik gitu. Jadi di komponen yang pertama ada planning, kemudian ada analysis, lalu ada design, lalu ada coding, lalu ada testing, lalu ada maintenance. Nah, planning itu adalah sebuah perencanaan. Jadi sebelum kita membuat aplikasi, kita harus sudah merencanakan dulu. Rencananya itu kita membuat aplikasi seperti apa ya? Nah, kemudian apa saja yang kita butuhkan ya? Jadi apa saja yang kita butuhkan itu masuk ke dalam planning. Jadi kita mempersiapkan perangkat-perangkatnya, kita menyiapkan hardware-nya, kita menyiapkan konsepnya, kita menyiapkan software apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu masuk ke dalam planning. Lalu juga kedua ada analysis. Nah, analysis itu analisis. Jadi kita berpikir aplikasi ini cocoknya dibuat bagaimana sistemnya ya. Nah, aplikasi ini kebutuhannya untuk apa ya? Aplikasi ini sasarannya ke siapa ya? Nah, jadi kita beraplikasi harus tahu nih sasarannya buat siapa. Jangan hanya buat aplikasi ya nggak ada yang pakai gitu loh. Jadi cuma-cuma. Sehingga analisis ini diperlukan dalam pembuatan aplikasi. Kemudian ada desain. Setelah kita memplanning dan menganalisis, kita mendesain aplikasi. Jadi tampilan aplikasinya itu seperti apa. Nah, desain ini juga sangat penting dalam pembuatan aplikasi. Kenapa? Karena kalau desainnya saja nggak menarik, orang-orang tuh malas menggunakan aplikasinya. Atau desainnya itu ribet gitu loh. Ada terjadi bug, ada terjadi desainnya ribet gitu loh, nggak enak dipandang mata dan sulit dioperasikan. Orang-orang tuh akan malas menggunakan aplikasi yang kita buat. Jadi desain itu perlu. Nah, kemudian ada coding. Kita sudah mendesain aplikasinya seperti apa tampilannya, seperti apa sistemnya. Selanjutnya kita ada coding. Nah, coding itu adalah penulisan bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi itu tadi. Nah, jadi aplikasi yang kita buat itu menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu kita tulis secara manual. Dan penulisan bahasa pemrograman secara manual ini disebut dengan coding. Kemudian ada testing. Nah, setelah aplikasinya nih sudah jadi, ada testing. Testing itu adalah uji coba. Jadi kita nih mengetes aplikasi yang kita buat sudah berjalan atau belum. Nah, itu testing. Kemudian ada maintenance. Setelah dites, ternyata aplikasi kita ini memiliki sebuah bug, sebuah error atau sebuah kesalahan. Jadi ini masuk ke dalam bagian maintenance. Maintenance itu adalah perbaikan dan pengembangan aplikasi kita. Jadi maintenance itu timbul karena adanya pertama terjadi error atau terjadi bug, kedua adanya pengembangan konsep, ketiga adanya pengembangan fitur, keempat adanya permintaan dari pasar seperti itu. Nah, kalau misalnya semua itu sudah dilakukan, kita harus kembali lagi ke planning. Jadi udah maintenance ini kan, kita udah tahu apa kesalahannya. Kita merencanakan lagi bagaimana yang baiknya. Setelah kita rencanakan, kita analisis lagi dan kita desain gitu, balik lagi. Jadi dia seperti lingkaran. Dimulai dari planning, analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Setelah maintenance, balik lagi ke planning, analisis, desain, coding, dan testing, dan maintenance lagi. Nah, seperti itu. Jadi lingkaran itu dapat juga kita katakan sebagai pemeliharaan software. Nah, pemeliharaan software itu ada berbagai macam sebenarnya, bukan hanya seperti lingkaran itu tadi aja, tetapi juga ada yang waterfall. Waterfall itu dia seperti alurnya air terjun seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat di halaman 8 di buku paket pemodelan dan perangkat lunak.
Itu ada model air terjun. Kemudian di halaman 10-nya ada model prototype. Di halaman 12-nya ada model RAD. Dan di halaman 15 ada model spiral. Nah, jadi ada banyak model-modelnya ya. Tetapi model yang saya jelaskan itu, yang model lingkaran adalah model yang paling simple dan yang paling sering digunakan oleh programmer. Dan seperti itu. Tapi kalau misalnya adik-adik sekalian mau pakai model-model yang lain ya tidak masalah. Yang mana menurut kalian efektif, boleh pakai model-model tersebut. Nah, sehingga untuk itu kalian harus membaca buku paketnya. Ada beberapa model yang dijelaskan di sini. Silahkan kalian baca model-modelnya ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini mengenai konsep rekayasa perangkat lunak serta konsep pemodelan rekayasa perangkat lunak. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh adik-adik sekalian. Dan jika ada pertanyaan, boleh melampirkan sebuah komentar di aplikasi pembelajaran online kita di bawah ini ya. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa mengenai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan selalu ingat jagalah kesehatan serta melakukan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, menggunakan masker dan rajinlah bercuci tangan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.